Di sini saya akan menjelaskan tentang kecelakaan laut. Kecelakaan laut sendiri yaitu peristiwa atau kejadian yang disebabkan atau yang berhubungan dengan pengoperasian kapal dan mengakibatkan kapal musnah atau hilang nyawa seseorang, atau yang menyebabkan konstruksi kapal mengalami kerusakan berat atau mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, kecelakaan kapal adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan terjadinya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kematian atau hilangnya nyawa seseorang, cedera luka berat atas seseorang yang disebabkan dengan kegiatan pelayaran atau operasional kapal, hilangnya seseorang dari kapal atau sarana apung lainnya, hilangnya atau menghilangnya sebuah kapal, kerusakan material pada sebuah kapal, kandasnya atau tidak mampunya sebuah kapal dalam kejadian tabrakan, kerusakan material atau barang yang disebabkan dengan pengoperasian kapal, dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya sebuah kapal. Sejak tahun 2011 hingga sekarang telah terjadi fluktuasi perkembangan jumlah kecelakaan. Rata-rata telah terjadi penurunan jumlah kecelakaan sebesar 6,95% per tahun. Namun di sisi lain jumlah korban jiwa meningkat sebesar 46,71% per tahun. Sistem keselamatan dan keamanan pelayaran menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar serta tolak ukur bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan pelayaran, baik dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun prasarana, seperti sistem navigasi dan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Saat ini, Pelabuhan Utama Tanjung Priok adalah salah satu pelabuhan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas kapal tertinggi di Indonesia. Kondisi keselamatan pelayaran yang diharapkan adalah mewujudkan zero accident, tetapi dalam kenyataannya di Pelabuhan Tanjung Priok kondisi tersebut belum terpenuhi. Oke, setelah kita tahu apa itu kecelakaan kapal, sekarang kita juga harus tahu nih teman-teman, apa aja sih kira-kira yang harus dipersiapkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal di tengah laut. Tapi sebelum masuk ke situ, kita harus tahu juga nih beberapa penyebab terjadinya kecelakaan kapal. Penyebab yang pertama adalah human error atau kesalahan manusia. Selanjutnya, kecelakaan kapal juga bisa terjadi karena adanya kerusakan pada mesin kapal. Selanjutnya, faktor eksternal dan internal seperti kebakaran pada salah satu bagian kapal ataupun tabrakan dengan kapal lain itu juga bisa memicu terjadinya kecelakaan kapal. Penyebab terakhir adalah adanya faktor alam atau cuaca yang buruk yang biasa terjadi di tengah laut. Next, kita masuk ke mitigasi atau pencegahan kecelakaan kapal laut. Adalah penting bagi suatu perusahaan kapal untuk melaksanakan persiapan-persiapan dan persyaratan sebelum kapal akhirnya dapat meninggalkan pelabuhan guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal di tengah laut. Di antaranya yaitu mengikuti peraturan International Safety Management Code atau ISM Code, memastikan kemudi darurat atau emergency radar dapat dioperasikan dengan baik, memastikan GPS atau Global Positioning System dapat berfungsi dengan baik, mengecek kelayakan skoci penolong, memastikan jangkar dan rantai jangkar dalam keadaan baik, melakukan pengecekan kelayakan smoke detector di anjungan untuk mengantisipasi kebakaran di palka-palka, mengupdate peta sebelum berlayar mulai dari tempat tolak sampai ke tempat tujuan, melakukan pemeriksaan generator, melakukan pengecekan lampu-lampu jalan dan lampu-lampu darurat, menguji kelayakan mode darurat mesin induk, melakukan pengoperasian oil water separator atau OWS, dan melakukan pengecekan tutup palka serta peralatan bongkar muat, juga alat-alat elektronik yang diperlukan di atas kapal. Di samping itu diperlukan juga adanya pelatihan basic standard training yang ditujukan untuk anak buah kapal agar memiliki keterampilan dalam menghadapi bahaya apapun di atas kapal. Training ini ditujukan juga untuk perwira, terutama nahkoda kapal yang bertanggung jawab sebagai pemimpin kapal. Kemudian, training ini juga ditujukan untuk perwakilan pemilik kapal dan penanggung jawab barang atau bongkar muat. Jika kecelakaan kapal, khususnya kapal tenggelam telah terjadi, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah yang pertama, ikuti arahan dari awak kapal untuk segera menuju lokasi skoci dan jangan menggunakan lift. Kedua, pakai pelampung, tapi gelembungkan jaket pelampung setelah Anda berada di luar kapal. Ketiga, korban kapal yang karam harus berusaha untuk mengapung. Insting untuk langsung berenang dan panik justru meningkatkan kemungkinan air masuk ke paru-paru dan membebani jantung. Selanjutnya, apabila kapal berukuran besar, menjauhlah dari kapal sebelum kapal tenggelam. Kapal besar cenderung menciptakan efek menyedot dan mengisap semuanya saat tenggelam.
bahkan jika Anda mengenakan pelampung. Selanjutnya, hentikan pendarahan yang terjadi sebisa mungkin apabila ada luka. Gunakan tourniquet atau ikat menggunakan kain bersih. Sebisa mungkin carilah pertolongan medis. Selanjutnya, hindari hipotermia karena dapat berakibat fatal. Jika Anda mengapung di permukaan air, rapatkan lutut Anda untuk menjaga panas tubuh. Jika ada orang lain, tetaplah bersama-sama dan saling memeluk untuk menjaga suhu tubuh. Selanjutnya, waspada pada ikan hiu, karena ikan hiu tertarik pada darah dan gerakan yang banyak. Selanjutnya, jangan pernah meminum air asin karena akan mengakibatkan dehidrasi. Lindungi juga diri dari paparan langsung panas matahari sebisa mungkin. Tampunglah air hujan menggunakan plastik atau terpal atau wadah lain untuk diminum. Masalah kesehatan yang dapat muncul selama berada di laut meliputi mabuk laut atau mual muntah, hipotermia, kulit terbakar, konstipasi, dehidrasi, dan lain-lain. Ahli gizi memiliki peranan dalam penanggulangan beberapa masalah tersebut. Cara mengatasi pasien atau pengungsi yang mengalami mual dan muntah. Yang pertama, pastikan pemicu mual dan muntah telah disingkirkan. Lalu, baringkan dan istirahatkan pasien. Setelah itu, batasi makanan dan minuman untuk sementara. Berikan obat anti mual dan pasien dianjurkan untuk menetap ke titik yang jauh untuk meringankan rasa mual. Hipotermia dapat diatasi dengan menghangatkan tubuh pasien, yakni diberikan pelapis tubuh, mencegah pasien tertiup angin, hingga mencegah tubuh basah. Untuk masalah starvasi dan dehidrasi, penanganan dehidrasi diutamakan karena dehidrasi dapat menyebabkan ketidaksadaran dan syok. Jumlah air dan makanan yang dibutuhkan masing-masing pengungsi bergantung kepada kondisi cuaca, kelelahan fisik, serta ketahanan fisiknya. Pemberian minum dan makanan dilakukan secara bertahap, mulai dari air minum yang ditambahkan gula hingga makanan lunak dan makanan biasa. Pemberian secara bertahap ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi pencernaan secara perlahan. Pengungsi yang telah kelaparan selama 3 minggu atau lebih memerlukan tambahan vitamin. Selanjutnya terdapat istilah emergency food ration dan emergency drinking water. Keduanya sering disebut makanan dan minuman skoci dan biasa ditempatkan di dalam life raft atau skoci penyelamat untuk digunakan dalam keadaan darurat. Bentuk makanan darurat adalah padatan berbentuk persegi yang setiap kepingnya dapat memenuhi kebutuhan energi selama 6 jam.